Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita dimanapun Anda berada. Dan juga selamat ulang tahun atas kelahiran dan pernikahan keluarga Anda dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala aktivitas dan tugas-tugas, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang diambil dari kitab Lukas pasal 17 ayat yang ke-10. Beginilah firman-Nya. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mana yang Anda pilih? Menjadi tuan atau hamba? Memerintah atau diperintah? Saya rasa sebelum dilakukan atau tanpa harus disurvei terlebih dahulu, banyak orang pasti akan memilih menjadi tuan daripada hamba, begitu juga memerintah daripada diperintah. Karena menjadi tuan atau menjadi bos, menjadi pimpinan, berarti Anda memiliki wewenang dan kuasa untuk memerintah serta dihormati oleh bawahan. Namun tidak demikian pandangan tentang bagaimana seharusnya menjadi seseorang yang menduduki posisi di atas atau terhormat. Tidak mudah bagi kita yang menempati posisi di atas atau terhormat untuk mau merendahkan diri dan mau berbaur dengan mereka-mereka yang ada di bawahnya. Itu sebabnya kita bisa melihat di dalam kehidupan yang nyata ini. Di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, jarang kita temukan saudara-saudari kita, bahkan mungkin kita, seorang pimpinan, seorang tuan, seorang bos, mau merendahkan diri dan berbaur dengan mereka-mereka yang di bawah kita. Tuhan memanggil kita menjadi hambanya, menjadi pelayannya, bukan karena kebaikan dan kehebatan kita. Jadi sudah seharusnya dan tidak patut kita membanggakan diri, menyombongkan diri karena itu semua. Karena itu semata-mata hanya kehendak Tuhan, dan oleh karena kasih-Nya Anda dan saya bisa dan boleh menjadi seorang pimpinan, menjadi seorang tuan dalam kehidupan ini. Kita dipanggil dan diberikan kepercayaan menjadi pelayannya, menjadi tuan, menjadi bos, atasan atas saudara-saudara kita. Berarti kita mutlak adalah miliknya untuk melaksanakan kehendaknya dalam hidup ini. Keberhasilan kita sebagai bos, sebagai atasan, sebagai pimpinan, sebagai tuan, keberhasilan kita di dalam pelayanan kita yang sering diukur dengan peningkatan kuantitas dari apa yang kita kerjakan. Kuantitas yang kita kerjakan, apakah pekerjaan itu oleh hamba Tuhan? Bahkan mungkin apa yang kita lakukan cenderung membuat kita jatuh kepada kesombongan, kecongkakan. Tidak demikian dengan Yesus.
yang mengingatkan kita supaya tidak ada kesempatan bagi kita, tidak ada ruang bagi kita sebagai seorang atasan, sebagai tuan, pimpinan. Tetapi kita harus menempatkan diri kita ini adalah sebagai seorang hamba terhadap Tuhan kita, yaitu Yesus yang menempatkan kita dimanapun kita berada. Dia mau menjadi patron, menjadi pola dalam kehidupan kita, menjadi teladan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengatakan, kalau kita merasakan kita adalah pimpinan, tuan atau bos, lihat bagaimana apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Tidak lebih hanya untuk menyelamatkan kita. Kita sendiri dalam kehidupan seringkali kita lupa. Seringkali kita menjadi sombong, angkuh, bangga. Firman Tuhan mau katakan, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Keberhasilan pelayanan, keberhasilan perusahaan, keberhasilan memimpin adalah bagaimana hamba dapat memperkenalkan, kita dapat memperkenalkan Tuhan kita dengan baik seperti yang dikatakan Lukas. Lakukan, memberikan, yang Lukas lakukan, memberi penjelasan yang sangat teratur tentang Tuhan Yesus sebagai hamba Tuhan yang rendah hati dalam keseharian hidup dan menjadi teladan dengan tindakan kebenaran, mempermudah untuk orang lain memahami Yesus Kristus sebagai penebus. Kita sebagai hamba, sebagai pelayan di dalam kehidupan ini, sudah pasti kita adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang bagaimana? Mungkin kita sebagai majelis, full timer, di setiap tingkatan dan seksi-seksi, di tengah-tengah gereja, laksanakanlah tugas pelayanan kita dengan sepenuh hati seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia. Begitu juga ketika kita ditempatkan sebagai pimpinan di perusahaan, di perkantoran negara, kita mungkin kepala ini, kepala itu. Tapi tempatkan diri Anda bukan sebagai pimpinan duniawi, tetapi tempatkan diri kita sebagai hamba Tuhan yang melayani. Jangan tinggalkan itu. Kita ditempatkan untuk melayani, bukan untuk dilayani. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah hamba Tuhan. Walaupun saya sebagai tuan, walaupun saya sebagai bos, walaupun saya sebagai pimpinan, karena kita punya utang yang terlalu banyak kepada Allah melalui penebusannya di kayu salib. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana yang dikatakan di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, bahwa melakukan tugas pekerjaan pemberian Tuhan itu merupakan ibadah yang sejati. Karena itu berbuat dan melakukan kehendak Tuhan serta perintah Tuhan bukan semata-mata untuk mencari pujian dan ucapan terima kasih, tetapi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.